Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat nabawi, salam letahzan. Jangan bersedih, apapun permasalahannya, insya Allah ada solusinya. Jadi hari ini saya ingin berbagi sharing informasi tentang beberapa hal. Salah satunya hari ini saya mendapatkan sebuah pembelajaran dari kunjungan pasien di terapi center Letahzan. Sebenarnya kasus ini tidak satu dua kali kami temukan. Jadi kami ambil ke sebuah kesimpulan, ambil sebuah pembelajaran. Terkadang kami seorang praktisi tibun nabawi modern ini terkadang belajar dari pasien yang kami tangani, kasus-kasus yang kami tangani. Jadi hari ini kami temukan pembelajaran bahwa satu, sebuah indikasi ataupun keluhan penyakit terkadang belum tentu keluhan disitulah sumbernya. Terkadang itu sebuah efek dari sumber dari penyakit itu sendiri. Yang kedua, lakukanlah tindakan secara alami dulu. Secara alami barulah melakukan melakukan sebuah tindakan yang memang perlu, bukan tindakan operasi jika tidak emergensi. Nah, itu supaya tidak merasakan penyesalan berikutnya. Jadi ada dua kasus yang kami temukan minggu ini. Yang pertama tadi, jadi ini kasusnya sama, ini permasalahan di bagian kepala. Menurut diagnosa setelah di scan dan sebagainya, itu diagnosa dokter adalah tumor di bagian kepala. Jadi setelah kami terus gali analisanya, sumbernya di mana, kami menyimpulkan sebuah sumber adalah di jalur meridiannya, yaitu terganggu jalur meridiannya yang mengarah ke kepala, sehingga terjadilah penumpukan penggumpalan di bagian otak yang seharusnya kebuang. Nah, seperti itu. Entah itu gumpalan darah, entah itu gumpalan cairan di bagian otak. Nah, jadi setelah kami melakukan tindakan pembukaan jalur meridian dengan menggunakan metode suntik saraf elektrik ataupun dengan totok meridian sinergi, barulah terasa progresnya saat itu juga. Yang semula yang terganggu adalah indeks memorinya, yaitu pikun sekali, jadi tidak mengingat, akhirnya bisa mengingat. Yang kedua, keluhannya adalah responnya, karena akan terganggu di bagian saraf otak, responnya sangat lambat sekali. Dipanggil bukannya nggak mendengar, tapi nggak merespon, karena jalur terutama saat kita temukan adalah di bagian kiri, jalur saraf otak kirinya yang terganggu. Ya, setelah melakukan pembukaan barulah bisa merespon. Jadi itu tahap tindakan awal. Setelah melakukan tindakan yang kedua, alhamdulillah semakin membaik. Itu hari ini alhamdulillah bisa kita membantu satu saudara kita yang didiagnosa harus dioperasi oleh dokter. 1 bulan yang lalu harus dioperasi, tapi tidak bersedia untuk dioperasi, jadi belum dioperasi. Itu kasus pertama. Jadi kesimpulannya adalah, saran saya lakukan sebuah tindakan alami dulu, entah itu terapi secara alami
Baru kalau memang sudah kita ikhtiarkan kemana-mana, barulah mungkin alternatif terakhir kalau sudah usaha semaksimal mungkin, langkah terakhir itu dioperasi. Itu satu. Oke, ada kasus kedua lagi. Ini kasusnya sama di bagian kepala, tapi itu sudah dioperasi sampai ditanam selang di bagian kepala. Nah, itu luar biasa. Setelah melakukan operasi, tidak semerta-merta tetap ada permasalahan, yaitu karena ada selang di kepalanya, dan keluhannya adalah terus pusing, tidak bisa makan juga. Bukan nggak selera, tapi tidak bisa masuk makanan setelah melakukan operasi. Itu keluhannya pasien. Itu pasien yang kedua. Kan tapi ketika kita buka juga jalurnya dengan beberapa metode, setelah kita analisa ternyata ada beberapa kekakuan dari jalur, ada juga sumbatan jalur meridiannya, bukan sumbatan, bukan berarti sumbakan darah dan sebagainya. Ada jalur meridiannya, setelah dibuka indikasinya semakin lama semakin membaik. Saat itu juga rasa pusingnya hilang, dan alhamdulillah katanya udah bisa makan. Saat itu juga langsung kita coba mengkonsumsi makanan, alhamdulillah bisa masuk. Sangat bersyukur sekali. Jadi kami bersyukur bisa membantu juga beberapa saudara kita. Jadi intinya adalah ikhtiar, teruslah berusaha. Apapun permasalahannya, teruslah kita berdoa dan berikhtiar semaksimal mungkin. Insya Allah ada solusinya. La tahzan, janganlah bersedih. Apapun permasalahan, insya Allah ada solusinya. Terima kasih. Salam sehat nabawi, salam la tahzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.